Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Andana Ratu Sinta. Saya dari 12 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode praktikan produk barang dan jasa. 1. Pengertian perakitan. Produk perakitan adalah proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Pada prinsipnya, perakitan adalah proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi satu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyimpan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya, proses pemesinan faiz, bubut, bor, dan gerinda, dan penyelesaian sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja. Metode perakitan produk. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan metode-metode tersebut. Di antaranya, 1. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain karena bagian tersebut dibuat suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan sebagai menurut ISO, DIN, dan JIS dan lain sebagainya. 2. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersebut menurut batasan-batasan ukuran. 3. Perakitan secara individual. Pada metode ini, pengajuannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan bergantung bagian yang sebelumnya. Jenis-jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang bergantung dari produknya, yaitu sebagai berikut. 1. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. 2. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi elektronik dan mekanik. Gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. 3. Jenis perakitan. Jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya dengan satu jenis. 4. Jenis perakitan produk seri adalah jika perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Pengelompokan alat dan bahan. 2. Pengelompokan alat berdasarkan penggunaannya, yaitu 1. Peralatan yang digunakan secara berulang-ulang. 2. Peralatan yang sekali pakai langsung ganti. 3. Peralatan yang hanya beberapa kali pakai lalu ganti. 4. Peralatan yang digunakan sewaktu-waktu, peralatan mendukung dan pelengkap. Peralatan yang harus diklasifikasi dalam perakitan produk agar berjalan dengan lancar serta baik tanpa ada hambatan harus disiapkan. Di antaranya, 1. Peralatan utama, alat terkait langsung dengan perakitan produk. 2. Peralatan pendukung, alat yang tidak secara langsung terkait namun tetap dibutuhkan. 3. Peralatan pelengkap, alat yang diperlukan hanya untuk melengkapi namun terkadang tidak diperlukan. Bahan produksi. Bahan produksi dikelompokkan, yaitu 1. Bahan primer, bahan utama dalam pembuatan produk yang tidak bisa digantikan dengan bahan lainnya. 2. Bahan sekunder, bahan yang bisa diganti dengan bahan lainnya jika bahan yang diperlukan tidak ada. Bahan tersier, bahan pelengkap yang diperlukan namun tidak begitu penting walaupun tidak ada bahannya. 3. Bahan utama dan bahan pendukung. Bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut diolah kembali melalui proses tertentu untuk dibuat menjadi bentuk yang lain. Menurut Mulyadi, bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian integral dari produk jadi.
Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri. Berbagai jenis bahan baku yaitu sebagai berikut: 3. Bahan utama dan bahan pendukung. Bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut diolah kembali melalui proses tertentu dan dibuat menjadi bentuk yang lain. Menurut Mulyadi, bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian integral dari produk jadi. 1. Fungsi. Jika bahan tidak tersedia, maka produk tidak dapat dihasilkan atau tidak dapat berfungsi. 2. Penggunaan. Memiliki porsi yang lebih dominan daripada bahan yang lain. Bahan penolong. Bahan penolong merupakan bahan yang dimanfaatkan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Kriteria bahan penolong meliputi segi. 1. Fungsi. Tanpa adanya bahan ini, produk masih bisa dihasilkan meskipun hasil tidak sesuai dengan harapan dan fungsinya. Penggunaan. Memiliki porsi yang kecil dan keseluruhan bahan yang dipakai. 4. Alat bantu. Peralatan pendukung alat yang tidak secara langsung berkait namun tidak dibutuhkan. Standar alat dan bahan yang digunakan. Seorang wirausaha harus bisa menyusun daftar peralatan bahan produksi apa saja yang dibutuhkan secara tepat dan akurat agar tidak perakitan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.